Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ganda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Arnia Binti Rosari dengan NIM 31014220067. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah kelompok 6 buat. Kelompok 6 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Sori Dewantara, dan juga Siti Ambarwati. Pada kelompok 6 ini, kami mendapatkan tema yaitu kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah di mata kuliah metode penelitian pendidikan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama adalah urgensi dari kajian pustaka, tujuan kajian pustaka, dan yang ketiga adalah pembahasan yang terdiri dari subbab mengenai kajian pustaka. Urgensi menurut Koper yang dikutip oleh Creswell tahun 2010, urgensi melakukan kajian pustaka adalah penting untuk beberapa hal. Yang pertama, kajian pustaka penting untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu dengan relevan dan penelitian yang sedang dilakukan saat itu. Yang kedua, kajian pustaka yaitu membantu dalam menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang telah ada, serta mengisi celah-celah yang mungkin ada dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka juga menjadi alat untuk mengidentifikasi masalah penelitian, membantu dalam pemilihan prosedur penyelesaian masalah, memperkaya pemahaman tentang latar belakang teori yang mendasari masalah penelitian, serta mengetahui manfaat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka juga membantu dalam menghindari duplikasi penelitian yang memberikan pembenaran terhadap pemilihan masalah penelitian yang dipilih. Lalu untuk tujuannya ada 5 dari kajian pustaka. Yang pertama itu memahami konteks sejarah. Melalui kajian pustaka ini, para peneliti pendidikan sejarah dapat memahami konteks sejarah yang relevan dengan topik penelitian mereka. Ini membantu mereka untuk menginterpretasikan peristiwa masa lalu dengan lebih baik dan memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi analisis mereka. Lalu yang kedua, mengidentifikasi teori dan konsep. Kajian pustaka ini juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi teori-teori atau konsep-konsep atau ide-ide yang penting dalam pendidikan sejarah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan pemikiran dan penelitian terdahulu ke dalam kerangka kerja penelitian mereka. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi metode penelitian yang relevan. Kajian pustaka ini membantu para peneliti untuk mengidentifikasi metode-metode apa saja yang efektif dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan sejarah, memungkinkan mereka untuk merancang metodologi penelitian yang sesuai dan efektif untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian mereka. Lalu yang keempat adalah mengisi celah pengetahuan. Dengan kajian pustaka ini juga yang komprehensif, peneliti pendidikan sejarah dapat mengidentifikasi celah-celah pengetahuan dalam literatur yang ada. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuat kontribusi baru dan signifikan terhadap bidang studi mereka. Yang kelima adalah mendukung argumentasi dan analisis. Kajian pustaka memberikan dasar yang kuat bagi argumentasi dan analisis dalam penelitian pendidikan sejarah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendukung klaim mereka dengan bukti empiris yang mendalam. Nah, kajian pustaka juga tidak hanya merupakan langkah awal yang penting dalam pendidikan sejarah,
tetapi juga merupakan bagian integral dari keseluruhan proses penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menghasilkan suatu karya yang bermakna dan juga berkualitas. Lalu kita lanjut ke bagian pembahasan. Pada paper kelompok kami ada 12 subpembahasan mengenai kajian pustaka. Yang pertama adalah definisi kajian pustaka, yang kedua peran kajian pustaka, manfaat kajian pustaka, jenis-jenis sumber pustaka, kriteria sumber pustaka, penggunaan sumber primer, analisis sumber sekunder, keterbatasan dan tantangan, strategi mengelola sumber pustaka, integrasi sumber pustaka, evaluasi dan validitas sumber pustaka, dan yang terakhir adalah etika dan tantangan etis. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu kajian pustaka. Definisi kajian pustaka dalam konteks penelitian pendidikan sejarah. Kajian pustaka adalah mengulas, mengkaji ulang referensi atau literatur yang telah ditemui, yang dipublikasikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait tema yang akan diteliti. Menyusun kajian pustaka sama saja dengan membahas dan memperlihatkan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai permasalahan yang sama dengan yang akan diteliti. Nah, kajian pustaka ini itu juga menyajikan telaah literatur yang terdiri dari sumber-sumber bacaan yang telah dianalisis sebelumnya, baik yang telah dipublikasi maupun yang menjadi koleksi pribadi peneliti tersebut. Nah, biasanya kajian pustaka ini terkait dengan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Landasan teori ini diambil dari berbagai literatur yang peneliti temukan dan digunakan sebagai alat untuk menyusun tulisan atau penelitian yang lebih lanjut. Yang kedua adalah peran kajian pustaka dalam membangun landasan teoritis penelitian. Ada beberapa peran dalam kajian pustaka. Yang pertama adalah peneliti akan mengetahui batasan-batasan cakupan dari permasalahan. Yang kedua, dengan mengetahui teori yang berkaitan dengan permasalahan, penelitian dapat menempatkan pertanyaan secara perspektif. Yang ketiga, dengan studi literatur, peneliti dapat membatasi pertanyaan yang akan diajukan dengan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan. Dan keempat, dengan studi literatur, peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil-hasil penelitian sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Dengan studi literatur, peneliti dapat menentukan pilihan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan masalah. Lalu ada dengan studi literatur dapat dicegah atau dikurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. Yang terakhir, yaitu dengan studi literatur, para peneliti dapat lebih banyak dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak dilakukannya. Lalu yang pembahasan ketiga adalah manfaat penggunaan kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah. Penggunaan kajian pustaka dalam penelitian sejarah itu memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Yang pertama itu, kajian pustaka itu bisa memperdalam pemahaman peneliti tentang konteks sejarah, teori-teori dan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan sejarah. Yang kedua, kajian pustaka menyediakan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian, membantu dalam merumuskan kerangka konseptual dan yang tepat untuk mendukung argumen penelitian. Selain itu, kajian pustaka juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi gap dalam pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian mereka, membimbing pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan mendukung interpretasi hasil penelitian dengan merujuk pada literatur yang relevan.
Next, ada beberapa jenis-jenis studi pustaka yang relevan untuk penelitian pendidikan sejarah. Yang pertama itu ada sumber primer. Sumber primer yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan hasil karya dari peneliti atau teoritis yang original. Contohnya itu ada jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian, tesis, dan juga disertasi. Yang kedua itu ada sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau penemuan teori. Contohnya artikel-artikel dalam majalah ilmiah, buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia. Lalu yang ketiga ada sumber tersier, yaitu atau sumber preliminar, berisi tentang bahan-bahan rujukan yang dimaksud untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan sekunder. Contoh sumber preliminar adalah indeks dan abstrak. Selanjutnya yaitu kriteria seleksi sumber pustaka yang tepat dalam penelitian sejarah. Seorang peneliti sejarah itu harus melakukan kritik terhadap sumber sejarah. Kritik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan juga internal. Kritik eksternal itu bertujuan untuk menentukan apakah suatu dokumen itu asli atau palsu. Sementara internal itu bertujuan untuk menilai kebenaran isi dokumen tersebut, serta latar belakang penulisnya sejauh mana penulis itu menguasai metodologi sejarahnya. Lalu ada beberapa kriteria sumber sejarah, sumber pustaka yang tepat dalam penelitian sejarah, yaitu seperti kredibilitas. Kredibilitas itu merupakan sumber pustaka yang berasal dari penulis sendiri atau lembaga yang kredibel atau yang terpercaya. Lalu ada relevansi. Relevansi itu sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Informasi yang disajikan itu dalam sumber tersebut tuh benar-benar mendukung argumen atau pertanyaan yang akan dibuktikan. Lalu ada keberagaman. Keberagaman itu menggabungkan berbagai jenis pustaka, termasuk buku, artikel, jurnal, dokumen asli, catatan sejarah, dan sumber dari arsip-arsip lainnya. Nah, dengan memperhatikan beragamnya sumber, penelitian ini akan mendapat sudut pandang yang lebih lengkap dan lebih kompleks terhadap topik yang akan diteliti. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, itu ada konteks historis. Nah, konteks historis atau konteks sejarah itu adalah sumber-sumber yang dipilih. Penting dalam memahami waktu dan tempat di mana sumber tersebut dihasilkan, serta situasi politik, sosial, dan budaya saat itu. Hal ini dapat membantu peneliti untuk menafsirkan informasi yang lebih akurat. Lalu ada keaslian. Keaslian itu adalah merupakan sumber-sumber yang asli dan otentik. Dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang asli, seperti surat-surat pidato atau dokumen-dokumen resmi yang seringkali memberikan wawasan yang berharga tentang masa lalu. Sumber-sumber ini telah diuji keasliannya dan tidak dimanipulasi. Lalu ada jenis sumber. Jenis sumber itu ada sumber primer, sekunder, dan juga tersier. Yang telah saya jelaskan tadi, sumber primer itu data yang langsung dari saksi mata dari kejadian tersebut. Kalau sekunder itu interpretasi atau analisis dari sumber-sumber primer, seperti review, jurnal, buku teks, dan indeks publikasi. Lalu ada sumber tersier, itu umumnya digunakan sebagai petunjuk untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Contohnya yang tersier itu seperti abstrak, indeks, bibliografi. Lalu yang ketujuh adalah konsistensi dan reputasi penulis. Dalam sumber sejarah atau tinjauan pustaka,
itu juga mementingkan adanya reputasi penulis sumber pustaka. Penulis yang telah memperoleh eh, reputasi yang baik dalam bidang sejarah cenderung menghasilkan karya-karya yang baik juga dan lebih terpercaya. Next, ada pembahasan mengenai penggunaan sumber primer dalam penelitian pendidikan. Nah, penggunaan sumber primer dalam penelitian pendidikan sejarah ini memberikan peran yang sangat penting dalam menghadirkan pengalaman langsung terhadap materi sejarah bagi siswa di sekolah. Sumber primer merupakan dokumen, artefak, atau saksi langsung dari periode yang sedang dipelajari. Nah, salah satu keuntungan utama penggunaan sumber primer dalam pendidikan sejarah itu adalah memberikan pengalaman yang lebih otentik kepada siswa. Melalui sumber-sumber primer seperti surat, foto, dokumen resmi, atau benda-benda bersejarah lainnya, siswa dapat merasakan bagaimana orang-orang yang pada masa itu tuh berpikir, bertindak, dan merasakan kondisi sejarah yang sedang dipelajari. Nah, hal ini juga membantu siswa untuk lebih terhubung dengan materi pembelajaran dan meningkatkan minat siswa mereka terhadap sejarah, membantu mereka dalam berpikir lebih analisis dan berpikir lebih kritis. Next, yang selanjutnya itu adalah analisis sumber sekunder dalam konteks pembelajaran sejarah. Analisis sumber sekunder dalam konteks pembelajaran sejarah memegang peran penting dalam memahami dan menafsirkan peristiwa masa lalu. Sumber sekunder adalah karya tulis untuk menginterpretasikan atau mengomentari sumber-sumber primer atau peristiwa sejarah seperti buku teks sejarah, artikel jurnal, monograf, atau riset akademis. Nah, dalam pembelajaran sejarah sendiri, itu analisis sumber sekunder memberikan siswa pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai perspektif atau sudut pandang, interpretasi, dan juga penafsiran atas peristiwa sejarah yang dipelajari oleh siswa. Salah satu keunggulan utama analisis sumber sekunder itu adalah memberikan siswa akses kepada beragam pendapat dan interpretasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Berbeda dengan mungkin sumber primer yang terbatas dan perspektif atau sudut pandang sumber sekunder mungkin siswa lebih melihat ke peristiwa sejarah daripada sudut pandang yang berbeda. Next, pembahasan selanjutnya adalah keterbatasan dan tantangan dalam menggunakan sumber pustaka dalam penelitian sejarah. Dalam penelitian sejarah ada langkah-langkah dalam melakukan penulisan, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Masalah awal yang dihadapi adalah dalam menemukan sumber sejarah yang dapat dipercaya. Ketersediaan, kemampuan membaca, dan pemahaman terhadap isinya merupakan tantangan utama bagi peneliti. Nah, sumber sejarah lokal terutama itu sering sekali terdiri dari naskah seperti Babad, hikayat, kronik, tambo, tradisi lisan seperti folklore, dan artefak atau situs-situs bersejarah lainnya. Namun, jumlah yang terbatas dan seringkali sulit untuk menemukan di tempat asalnya. Bahkan jika lokasi diketahui, aksesnya mungkin sulit karena berada di daerah-daerah yang terpencil. Selain itu, isi dari naskah tersebut tuh juga tidak mudah dipahami karena campur aduk antara fakta dan juga fiksi. Banyak naskah-naskah tuh cenderung lebih menonjolkan unsur-unsur mitos, mistisnya, dan legendaris daripada fakta yang sesungguhnya. Nah, pada sumber sejarah lisan itu juga sama.
terdapat tantangan yang dihadapi oleh peneliti, yaitu penelitiannya yang berada di era kolonial atau pada awal pergerakan kemerdekaan, di mana saksi-saksi atau pelaku sejarah itu mungkin sudah meninggal atau sudah eh, tidak ada sama sekali gitu. Nah, dalam hal ini mungkin eh, peneliti itu juga harus mengandalkan sumber dokumen dan juga arsip yang sesuai dengan tema penelitiannya untuk merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Lalu next, selanjutnya yaitu strategi mendapatkan dan mengelola sumber pustaka yang efektif. Nah, strategi yang dapat digunakan oleh para peneliti pendidikan sejarah dalam mendapatkan dan mengelola sumber pustaka secara efektif memiliki peran penting dalam keberhasilan penelitian mereka. Ada beberapa strategi seperti pemanfaatan teknologi informasi. Nah, untuk pemanfaatan teknologi dan informasi ini, mungkin peneliti itu dapat mengakses sumber-sumber pustaka secara online dengan adanya database perpustakaan digital, mesin pencari, peneliti itu dapat mencari dan mengakses literatur secara cepat dan juga efisien tanpa membuang-buang waktu, tanpa harus datang ke perpustakaan yang mungkin perpustakaannya jauh dari tempat tinggal peneliti tersebut. Jadi adanya keuntungan dengan teknologi informasi. Lalu kemudahan akses serta jumlah sumber yang sangat luas. Jadi sumber-sumber yang ada di media teknologi informasi itu sangat banyak dan dapat diakses secara cepat. Lalu yang kedua itu adanya kerjasama dengan pustakawan. Nah, kerjasamanya dengan pustakawan ini memberikan manfaat juga yang baik dan besar bagi para peneliti. Pustakawan memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang koleksi-koleksi perpustakaan dan juga memberikan saran yang berharga tentang sumber-sumber yang relevan dengan topik yang peneliti angkat. Mereka juga dapat membantu dalam menyusun uh, langkah-langkah atau strategi pencarian yang sangat efektif untuk membantu dalam mengatasi kendala-kendala atau akses terhadap literatur. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi kualitas sumber. Evaluasi kualitas sumber pustaka yang digunakan itu sangat penting untuk memastikan validitas atau validnya atau benarnya penelitian. Peneliti itu harus melakukan penilaian terhadap kebaruan, relevansi, kredibilitas literatur yang mereka temukan di dalam pencarian sumber pustaka. Nah, ini dapat dilakukan untuk mempertimbangkan itu reputasi penulis, jurnal atau penerbit, serta mengevaluasi metodologi penelitian yang digunakan. Nah, melalui penerapan strategi-strategi secara efektif, para peneliti pendidikan sejarah itu dapat meningkatkan kualitas penelitian mereka dengan menghasilkan karya-karya yang lebih bermakna dan juga bermanfaat. Nah, selanjutnya itu ada integrasi sumber pustaka dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran pendidikan sejarah. Integrasi sumber pustaka dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran pendidikan sejarah menjadi aspek yang sangat penting dalam memperkaya pengalaman belajar siswa serta meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, untuk penggunaan sumber pustaka yang relevan itu dan berkualitas itu dapat diintegrasikan dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan sejarah. Ada berbagai cara. Yang pertama itu ada menyajikan informasi tambahan. Guru yang di sekolah dapat menggunakan sumber-sumber pustaka untuk menyajikan informasi tambahan
yang mendalam tentang topik sejarah yang dipelajari. Jadi tidak hanya tergantung pada salah satu buku pembelajaran atau LKS, tetapi bisa mengambil dari sumber-sumber sejarah lainnya. Yang kedua itu adalah mengadopsi pendekatan berpusat pada siswa. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Guru dapat mengintegrasikan sumber pustaka dan pendekatan ini dengan memberikan tugas penelitian kepada siswa, di mana siswa diminta untuk mencari dan menganalisis informasi dari berbagai sumber pustaka untuk mendukung argumen mereka. Lalu yang ketiga itu menggunakan sumber pustaka sebagai sumber materi pembelajaran. Nah, guru itu juga dapat menggunakan sumber pustaka sebagai bahan ajar utama dalam pengajaran sejarah. Mereka dapat memilih buku teks, artikel, atau dokumen sejarah yang relevan dan berkualitas tinggi untuk dijadikan sebagai sumber materi pembelajaran dalam sejarah. Lalu yang keempat itu ada mendorong keterampilan literasi sejarah. Penggunaan sumber pustaka dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan literasi sejarah siswa, seperti keterampilan membaca, lalu keterampilan menganalisis, keterampilan dalam menafsirkan berbagai jenis teks dalam teks sejarah. Dan guru dapat juga merancang aktivitas pembelajaran yang menuntut siswa untuk membaca, menyoroti, dan merespon informasi yang ditemukan dalam sumber-sumber pustaka. Lalu yang terakhir itu membuat diskusi dan debat yang berbasis dengan bukti sejarah. Menggunakan sumber pustaka yang relevan memungkinkan guru untuk memulai suatu diskusi pada forum pembelajaran dan juga debat yang berbasis bukti dalam kelas. Nah, siswa ini dapat diarahkan untuk mempresentasikan atau mengungkapkan argumennya berdasarkan bukti-bukti sejarah yang telah siswa baca melalui sumber sejarah. Sehingga siswa itu dapat memperdalam pemahaman mereka tentang topik sejarah yang sedang dibahas pada pembelajaran di kelas. Lalu selanjutnya ada evaluasi kredibilitas dan validitas sumber pustaka dalam penelitian sejarah. Dalam memahami pentingnya evaluasi dan kredibilitas dan validitas sumber pustaka, para peneliti sejarah dapat memastikan bahwa narasi yang dibangun didasarkan pada fakta yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari sekedar mengutip sumber, evaluasi ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa penelitian sejarah berkualitas tinggi dan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang masa lalu. Nah, oleh karena itu, dalam pembahasan ini kita akan berbagi strategi dan kriteria evaluasi yang relevan dalam menilai kredibilitas dan validitas sumber pustaka dalam konteks penelitian sejarah. Lalu selanjutnya yaitu etika dan juga tantangan etis dalam penggunaan sumber pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah. Dalam penelitian pendidikan sejarah, etika dan dalam penggunaan sumber pustaka itu memainkan peran penting dalam memastikan integritas, kejujuran, dan keadilan dalam proses penelitian. Hal ini menjadi semakin penting mengingatkan peran besar yang dimiliki oleh pendidikan sejarah dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap masa lalu serta implikasinya terhadap pemahaman kontemporer. Nah, salah satu tantangan utama dalam menjaga etika dan dalam penggunaan sumber pustaka itu adalah kejujuran akademik. Peneliti pendidikan sejarah itu harus mengutamakan kejujuran dalam penggunaan dan pengutipan sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini tuh dapat mencangkup mengenai memberikan kredit kepada penulis asli serta menghindari plagiarisme atau
mengcopy paste yang merupakan pelanggaran yang serius dalam etika akademik. Lalu selain itu, peneliti juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga objektivitas dan keadilan dalam penggunaan sumber pustaka. Jadi setelah ada sumber pustaka, peneliti itu diharap bisa menghasilkan karya tulis atau penulisan sejarah secara objektif, bukan secara subjektif. Nah, dalam mengevaluasi dan memilih sumber-sumber, peneliti harus juga berhati-hati untuk menghindari bias yang mungkin muncul akibat preferensi pribadi, ideologi, dan juga kepentingan politik tertentu. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kajian pustaka dalam penelitian pendidikan sejarah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.